Kalau dulu kan orang udah menongkrong lama-lama ya, kalau ngafe ya. Sekarang ini mereka lebih suka untuk jadi social media engagement mereka. Tapi saya itu untuk masalah diskon, kita harus lebih hati-hati. Diskon yang berkepanjangan itu tidak sehat. Semua CEO atau semua operation manager ataupun marketing manager harus cepat execution. Siapa sih yang nyangka ternyata di Selat Hormuznya ditutup kan? Kita semua nggak ada yang nyangka lah. Dari sisi ekonomi ini menurut saya tidak baik saat ini. Ya seperti saat ini dengan adanya perang di Timur Tengah dan sebagainya, bahan baku material semua naik. Lebih bahaya sepi atau rame tapi marginnya habis. Kalau F&B tentunya kadang kita jangan melihat wah semua untung, enggak, pasti ada yang rugi. Dan keputusan yang paling sulit adalah kita harus cut loss. Hai, saya Alex. Beberapa tahun terakhir kita sering dengar satu istilah, startup winter. Pendanaan makin ketat, investor makin selektif. Bisnis yang dulunya fokus growth sekarang mulai bicara soal profit. Tapi menariknya, startup winter itu bukan cuma terjadi di dunia teknologi. Di dunia nyata, di kafe, di supermarket, di UMKM. Kita juga mulai merasakan sesuatu yang mirip. Orang masih belanja, orang masih nongkrong. Tapi cara mereka belanja berubah. Mereka lebih berhitung, lebih sensitif harga, lebih sering nanya harga promo. Diskon jadi makin agresif. Dan di titik itu, banyak pengusaha mulai bertanya dalam hati, harus tetap ekspansi nggak ya? Harus buka cabang lagi nggak ya? Harus waktunya jaga margin atau cash flow dulu nggak ya? Nah, itu akan kita bahas hari ini. Karena pertanyaannya sebenarnya sederhana. Di tahun 2026 ini, bisnis harus grow cepat atau harus profit dulu supaya selamat. Dan supaya diskusi nggak cuma teori, hari ini saya ditemani tamu yang sangat relevan. Owner dari salah satu kafe besar yang berhasil bertahan dan berkembang di industri F&B. Yang kompetisinya konon katanya luar biasa brutal. Dan kafe beliau ini adalah merupakan salah satu yang terbesar di Indonesia. Kalau Anda skip, Anda yang rugi. Tonton, dengerin sampai habis. Karena ini bukan cuma soal kafe, ini soal strategi hidup bisnis. Dan dia adalah Elkana Arlen Rizwan. Bukan sekadar coffee shop, Els Cafe adalah cerita tentang warisan, visi, dan keberanian membangun standar. Didirikan pada tahun 2012 oleh Elkana Arlen Rizwan, brand ini tumbuh dari keluarga pebisnis kopi menjadi pionir kopi premium lokal di Lampung. Dengan kualitas tanpa kompromi dan misi mengangkat kopi Nusantara lebih tinggi. Halo Ko Elki. Halo Pak Alek, Terima kasih sudah datang Terima di Bisnis kasih. Hebat. Saya mau tanya pertanyaan yang paling sederhana dulu kok. Di bisnis kafe ini sekarang waktunya untuk ekspansi atau bertahan dulu dan jaga profit? Jadi menurut saya ekspansi tapi selektif. Maksudnya apa tuh kok? Jadi ekspansi tapi selektif artinya tetap kita kan memang mengejar growth. Tapi ini beda sama 5 tahun yang lalu. 5 tahun lalu trennya memang buka ya. Tapi sekarang ini kita harus lebih hati-hati. Kenapa? Karena kan kita ketahui juga kompetisi makin ketat. Oke? Semua orang juga sudah berbondong-bondong buka kafe. Tapi mereka juga mungkin harus ingat juga margin makin hari makin ketat. Bahan baku semua makin naik. Harga sudah perang harga. Jadi menurut saya harus berhati-hati karena kita ingin buka cabang, jelas kita ingin ada growth, tapi kalau tidak hati-hati dari pemilihan lokasi, tempat dan sebagainya itu akan membahayakan kita juga. Jadi hati-hati adalah kunci saat ini. Kok boleh cerita dulu nggak bisnis F&B Koko ini dulu awalnya gimana? Oke. Jadi sebenarnya awalnya kita tuh memulai dari
memang dari generasi kopi saya keluarga memang sudah bergerak di bidang kopi sudah 3 generasi ya. Jadi kalau orang tua saya main di ekspor di green bean biji mentah, kalau saya di biji matang roasted bean. Nah berjalannya waktu memang saya meng-create sebuah coffee shop yang tujuannya adalah untuk memberikan experience pada customer kami. Jadi customer bisa melihat langsung proses pembuatan es kopi dan bisa menikmati kopi tersebut dalam kafe kami. Itu awalnya. Dan ternyata bisnis kafe ini memang sangat menjanjikan dan menguntungkan. Akhirnya terjadi ekspansi di mana kita ingin menjadikan Lampung sebagai pusat pariwisata kopi yang ada di Indonesia juga. Dan Els Coffee ingin berpartisipasi untuk memajukan pariwisata kopi di Lampung. Kok udah berapa outletnya sekarang? Mungkin saat ini grup kami sudah ada lebih dari 30 cabang. Gitu. Sekarang ini ya kok, cara pelanggan kalau mau ngafe itu berubah nggak sih? Berubah ya. Kalau dulu kan orang udah menongkrong lama-lama ya kalau ngafe ya. Sekarang ini mereka lebih suka untuk jadi social media engagement mereka, untuk lifestyle, untuk nongkrong, tapi dalam arti mereka itu community sudah beda. Kalau dulu kan banyak orang nongkrong lama, sekarang banyak orang seperti work from cafe dan sebagainya. Jadi memang sudah menjadi lifestyle ya saat ini nongkrong di cafe. Jadi sangat berubah lah, beda. Oke. Kalau menu apa yang paling terasa nih? Minuman, makanannya ada impact-nya nggak dengan Karena minuman kita selalu mencoba untuk sesimpel mungkin ya. Tapi memang kadang-kadang memang kita menjual menu-menu yang unik-unik, dan unik-unik tidak simpel tentunya. Tapi sekarang ini PR tantangan kami adalah bahan baku yang naik terus. Sedangkan kita mesti menjaga harga tidak naik signifikan. Terus sering naik. Oh iya, bahan baku banyak sekali seperti susu, ayam dan sebagainya. Dan juga kopi tentunya. Kalau di bisnis F&B ini lebih bahaya sepi atau rame tapi marginnya habis. Gimana? Nah, ini pertanyaan yang sangat sulit dijawab, tapi menurut saya kita tidak bisa menjual suatu produk dengan sangat murah tapi tidak ada marginnya, atau marginnya tipis, tidak memperhitungkan kos-kos lainnya seperti operational cost, mungkin dari sisi listrik, pegawai, dan tentunya ya material yang naik terus signifikan ini gitu. Jadi hati-hati dalam menciptakan harga, karena harga yang terlalu murah untuk mengejar quantity tapi ada poin-poin yang dilupakan seperti yang saya sebutkan barusan. Oh, ini produk-produknya kok ya? Ya, ini produk dari Els Coffee Group, betul. Ini apa nih kok beda-beda? Ini ada coklat, ada kopi kopi liquid, kita ada intense ginseng banana coffee, ada ini kopi yang identical dari Lampung, dan ini ada specialty coffee juga, dan ini ada coffee capsule dari Els Coffee Group. Ini yang paling legend nih. Ini setiap orang yang ke Lampung beli oleh-oleh pasti ini, gitu. Wajib nih. Wajib. Ya, silakan. Tunjukin dulu nih. Nih kalau teman-teman ke Lampung ini wajib nih datang ke Els Coffee, beli ini nih. Ini di supermarket ada ya? Ada supermarket, di toko oleh-oleh semua ada. Online ada juga. Ada juga semua. Kok kalau di bisnis F&B ini pernah nggak selama aku membuka Els Cafe atau Els Cafe Group ya, karena ada Kopi Kece ya, Els Cafe Group, Kopi Kece, terus apa lagi kok? Banyak sih yang non coffee produk kita juga ada kita ada yang third line nih, kita ada Keceling dengan harga yang lebih terjangkau. Kita juga ada bergerak di bidang matcha juga dengan nama Matcha Meet You. Terus terbaru adalah Carak Noa, itu adalah Thai tea. Thai tea. Yeah. Ya. Nah di bisnis F&B ini sepanjang aku menjalankan operasional kita di F&B ini, pernah nggak ada kerasa satu momen, satu fase yang rasanya seperti winter? Oke, jadi kadang ya produk cycle kan sangat cepat. Ya seperti musim ya jadi ya. Nah itu kita mesti banyak inovasi dan planning, dan juga cepat eksekusi, karena sekarang ini long term planning menurut saya sudah kurang berguna. Sekarang strategic planning harus lebih cepat. Jadi yang pastinya kadang dengan ekonomi melemah, dengan adanya perang di mana-mana, itu kan menjadikan usaha itu tidak pasti ya. Jadi ya seperti saat ini dengan adanya perang di
Timur Tengah dan sebagainya, bahan baku material semua naik, dari sisi packaging, dari sisi perdagangan minyaknya juga sudah naik signifikan, itu kan mengganggu logistik juga. Jadi dari sisi ekonomi ini menurut saya tidak baik saat ini. Dan apa strategi-strategi yang kita mesti punya preventif ya dalam berbisnis ya. Mungkin dari sisi planning itu untuk 3 bulan ke depan ini apa yang akan terjadi karena dengan punya pengalaman di COVID, di masa lalu dengan COVID, kita sudah tahu dunia ini makin hari makin uncertain. Sama juga dengan produk, kadang ada produk yang trennya sangat cepat berlalu. Misalkan memang kita akui kopi susu misalkan itu sangat lama, tapi secara tren sekarang semua orang sudah punya kopi susu. Sudah nggak yang sesignifikan di masa lalu ya. Nah jadi kan trennya kan berubah cepat nih. Apalagi nih, nah jadi kayak misalkan ketika bukannya jenuh dalam kopi bukan, tapi kita mesti memikirkan ada produk-produk yang harus kita cepat keluarkan karena kita mengingat waktu itu nggak selalu sama. Mungkin di bulan Agustus tahun lalu mungkin matcha lagi booming ya kan, semua FOMO dengan matcha ya. Jadi terus juga ke depan itu nanti mungkin yang namanya minuman boba naik lagi, dan juga sebelum Thai tea ini sudah mau booming lagi, saya sudah meluncing dengan produk Thai tea yang terbaru dengan nama Charak Noa. Jadi kita itu harus mengantisipasi what next. Apalagi nih gitu. Jadi kalau kita tidak bisa berpikir seperti itu, kita stagnan, kita menikmati apa yang kita sudah enjoy saat ini, nanti makin hari akan tergerus dengan keadaan. Jadi kita mesti meng-create opportunity apalagi yang bisa kita jalankan gitu. Nah dengan begitu, mau winter mau summer ya kita kurang lebih setidaknya menjaga diri kita di level aman. Ini menarik banget kok, karena gini kok, secara teori strategic plan selalu bicara jangka panjang. Berarti sekarang strategic plan udah nggak bisa jangka pendek, harus jangka pendek. Kalau dulu jelas saya punya 5-year plan. Dulu masa lalu ya, contohnya apa? Ketika saya bangun Else Coffee yang roaster itu kan 5-year plan saya, project di mana goals yang kita ingin achieve ya. Iya. Nah, tapi project seperti itu kadang-kadang harus dipercepat saat ini. Karena saat ini dengannya adanya TikTok, Instagram, dan sosial media lainnya, informasi itu sangat cepat. Misalkan Pak Alex create suatu produk dengan nama, let's say, minuman terkenal kita namanya Mocktail. Zaman dulu kita bisa bikin Mocktail, ya belum banyak yang tahu ya misalkan ya. Hanya certain people. Sekarang kita keluar Mocktail, kita bisa mempromosikan Mocktail itu ke seluruh dunia dengan media-media yang ada di setiap negara. Sangat cepat. Begitu juga informasi produk-produk yang terkenal di negara luar, misalkan Dubai coklat dan sebagainya. Itu sangat cepat terserap oleh kita selaku pengusaha atau pelaku usaha F&B atau pastry dan bakery. Jadi ini informasi yang sangat cepat ini membuat segala hal yang viral tuh lebih cepat dieksekusi oleh para pemainnya. Begitu. Artinya planning udah nggak bicara jangka panjang ya, sekarang bicara jangka pendek. Cepat, eksekusi. Cepat. Kata Jadi kuncinya adalah cepat. Semua CEO atau semua operation manager ataupun marketing manager harus cepat execution. Karena kalau tidak, kompetitor pasti akan membuat produk yang similar atau serupa. Artinya life cycle dari setiap produk sangat ini pendek. Makin lama makin pendek. Makin pendek. Kita lihat matcha yang kemarin viral sangat cepat kan, sudah pendek kan, makin hari makin pendek gitu. Tetap kalau coffee stays karena mungkin kita Indonesia mungkin coffee, tapi kan bukannya berarti matcha itu tidak disukai orang, tapi kan kemarin sempat FOMO. Tapi apakah semua masyarakat bisa menerima minuman matcha? Ya. Ada market-marketnya tentunya gitu. Pecinta teh juga beda-beda. Sekarang kan lagi digempur dengan teh-teh yang dari China juga. Jadi semua produk cycle itu sangat cepat saat ini. Dan jangan-jangan nggak cuma produk cycle ya, termasuk bisnis modelnya kita juga life cycle-nya makin lama juga makin pendek. Artinya harus berinovasi terus di situ kan. Betul. Misalkan kayak kita Else Coffee Group, kita sekarang punya coffee drip atau kopi, kita bikin kopi celup. Konsepnya seperti teh. Ini kan juga suatu inovasi juga kan, dimana biasa orang lihat itu teh, kok ini jadi kopi gitu. Nah itu jadi salah satu bagian dari inovasi Else Coffee Group juga. Kita harus keep innovating.
Wah, capek dong, Go. Capek kalau kita. Sambil nikmati kopi dulu. Iya, iya betul betul betul. Udah kesini nggak ngopi rugi kita. Artinya sekarang siapa yang cepat dialah pemenangnya berarti ya. Nah, belum tentu juga. Kadang-kadang follower itu bisa ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Nah, ini yang juga poin penting karena terkadang yang ATM itu bisa lebih sukses daripada penemunya. Gitu. Yang follower bisa lebih besar daripada lead. Ya banyak kok kejadian di beberapa brand, kita nggak bisa sebut merek. Mungkin di luar ada brand teh yang terkenal, tiba-tiba ada orang lokal bikin suatu nama brand juga yang secara desain, secara apa menyerupai juga. Nah itu kadang-kadang juga bisa lebih baik lagi karena mungkin sudah di-adjust dengan local taste dan sebagainya. Nah ketika yang aslinya masuk ke Indonesia, mungkin orang sudah terbiasa dengan apa yang mereka minum gitu. Kalau sekarang planning makin lama makin pendek, artinya kan pasti namanya hidup kan segala suatu urgent juga itu muncul lah. Siapa sih yang nyangka kalau di Timur Tengah sekarang begini? Siapa sih yang nyangka ternyata di Selat Hormuznya ditutup kan? Kita semua nggak ada yang nyangka lah kira-kira. Nah berarti dengan plan yang panjang banyak juga gangguan-gangguan. Plan pendek banyak juga dong gangguan-gangguan yang Koko juga harus berpikir plan A, plan B, plan C, plan D. Banyak. Kita harus siapkan contingency plan yang cukup ekstra dibandingin tahun-tahun sebelumnya. Tentunya jangka panjang tetap ada ya, tapi kita nggak bisa yang very long term lah. Jadi long term itu bisa, tapi udah nggak bisa seperti dulu. Dulu itu kurang besar sih gangguan-gangguannya ya. Kalau sekarang ini kan gangguan dalam sisi political unstable, dari sisi economically juga nggak seperti dulu, lebih chaos ya zaman sekarang ini ya, gitu. Jadi harus lebih hati-hati lah. Dengan penyebaran informasi yang sangat cepat dan viral, itu juga menyebabkan perubahan dari pemikiran orang dalam berbisnis. Kok selama membuka bisnis F&B nih, keputusan paling berat apa yang pernah Koko ambil? Kalau F&B tentunya kadang kita jangan melihat wah semua untung, enggak, pasti ada yang rugi. Dan keputusan yang paling sulit adalah kita harus cut loss. Berani cut loss. Itu hal yang saya lakukan di zaman COVID. Menutup beberapa cabang di daerah-daerah lain. Demi apa ya? Demi menyelamatkan company punya profitability. Karena kita tidak bisa subsidi-subsidi yang berkepanjangan. Gitu. Jadi kita harus berani untuk mengambil keputusan yang sangat telak gitu. Tapi ya nggak apa-apa untuk menjaga supaya kita mengurangi beban pikiran kita di waktu yang akan datang gitu. Itu sih keputusan yang berat kalau dari sisi F&B adalah menutup sebuah toko usaha. Waktu zaman COVID dengan zaman sekarang mana yang lebih berat nih kok? Oh zaman COVID. Zaman COVID Zaman ya. COVID. Tapi zaman COVID memberikan saya pelajaran lah. Artinya apa? Untuk kalau ekspansi itu lebih selektif. Jangan buka, tapi tidak memperhitungkan daya beli masyarakat yang makin menurun, kompetitor yang makin ketat, dan juga tentunya saat ini kita kalau memilih lokasi harus sangat hati-hati. Kadang-kadang lokasi bagus bukan berarti bisa menghasilkan profit. Trafficnya ada nggak? Lokasi bagus nih, tapi trafficnya tidak signifikan juga buat apa gitu? Atau engagementnya kurang dengan situasi, dan juga tentu kita harus punya produk-produk unggulan ya dalam berusaha. Strategi promosi Els Group gimana kok? Nah, Bisa ceritain kan nih? Kalau Els Group itu kan kita ada misalkan ada Els Coffee, ada Kopi Kece. Kalau Els Coffee mungkin strategi kita lebih ke ambience, suasana, feel yang berbeda daripada seperti kayak Kopi Kece. Kalau Kopi Kece mungkin lebih ke menciptakan menu yang cepat viral, terus price yang lebih terjangkau. Nah ini adalah dua hal yang berbeda ya. Els Coffee kan lebih ke premium market segmentasinya. Kalau Kece itu mungkin yang lebih harus cepat, harus dinamis, harus promo-promo yang menarik ya, yang bisa cepat berganti ya, gitu. Artinya nggak harus selalu kita mengandalkan harga, diskon untuk buat orang balik lagi ya Pak ya? Kalau kita bicara Kece iya, tapi saya itu untuk masalah diskon,
kita harus lebih hati-hati. Diskon yang berkepanjangan itu tidak sehat, tidak baik juga untuk perusahaan, karena ketika diskon itu tidak ada, orang nggak akan balik lagi. Diskon itu mungkin hanya untuk hari-hari besar, hari-hari khusus, misalkan ulang tahun perusahaan kita, atau misalkan hari ibu dan sebagainya. Kalau kita berkepanjangan, menurut saya nggak sehat. Terus gimana tuh caranya kalau kita nggak pakai diskon tapi mau bikin orang balik lagi nih? Tentu produk quality ditingkatkan, pelayanan customer harus lebih friendly, lebih ramah, dan kita harus bisa mengenal customer kami juga seperti apa karakternya gitu. Saya malah jadi penasaran ini kok. Sekarang sebetulnya kondisi apa sih yang paling cocok untuk diskon dilakukan ini kok? Diskon tuh ketika kita ada launching sebuah produk misalkan, dan juga ketika kita ingin melakukan campaign-campaign di hari-hari besar. Artinya yang short term dong diskon ini. Ya, short term, jangan terlalu berkepanjangan. Ataupun kita bekerja sama dengan bank, bekerja sama dengan berkolaborasi dengan sebuah brand lainnya, di mana kita berkolaborasi. Karena kunci sekarang ini kolaborasi. Kita tidak bisa jalan sendirian. Kita harus berkolaborasi dengan brand maupun yang itu di F&B maupun yang out of the box yang mungkin bukan di bidang F&B. Kok short answer seorang Bapak Elkana, tim growth or tim profit? Tentunya kita harus bicara profit. Saya tim profit. Karena buat apa kita growth kalau kita nanti jangka panjangnya kita akan suffer. Gitu. Oke. Prinsip bisnis Els Group ini supaya bisa bertahan di era winter ini apa kok? Bisa sharing nggak? Kunci berhati-hati. Yang tadi di awal sekali saya bilang, ekspansi tetap boleh, tapi lebih selektif. Karena kita butuh ekspansi untuk mengejar growth. Bisnis kalau kita nggak kejar growth, ya kita akan stagnan di situ-situ aja kan. Nah, nggak ada perkembangan. Dan juga daripada misalkan saya buka outlet baru, saya lebih pilih memperbaiki outlet yang sudah ada dengan inovasi yang lebih baik lagi, dengan ambience yang baru dan sebagainya. Jadi sekarang kuncinya dengan kita sudah banyak cabang juga, kita harus banyak renovasi gitu. Jadi perbaiki yang sudah ada saat ini. Ini growth tapi tetap mempertimbangkan profit berarti tadi ya. Betul. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir nih kok. Apa nih rekomendasi ke teman-teman UMKM nih untuk menghadapi daya beli masyarakat yang lagi turun sekarang? Menurut saya kontrol biaya operasional. Kontrol sekali. Jangan terlalu banyak menu-menu yang nanti akan membahayakan dan jadi waste. Jadi sangat perlu dikontrol banget, dan juga tentunya dengan jaga margin, artinya apa? Jangan jual harga yang tidak sesuai. Jadi create produk yang pelanggan bisa fokus mencintai produk Anda. Dan jangan perang harga terus-menerus. Karena dengan menuruni harga tanpa henti, nanti kebablasan, lupa kalau margin tinggal sedikit, sedangkan harus bayar listrik, bayar pegawai dan sebagainya. Gitu. Terima kasih loh kok. Sama-sama. Ini susah nih nyari waktunya bisa ngobrol sama Koko nih. Ya, siap, sama-sama. Yang penting ada waktu, kita akan sharing. Oke. Jadi teman-teman, startup winter ini mungkin bukan akhir, tapi riset. Bisnis yang bertahan bukan yang paling rame, tapi yang paling sehat dan paling adaptif, paling lincah. Tadi kita sudah belajar dari Bapak Elkana, beliau sering dipanggil Ko Elki, tentang bagaimana menjalankan bisnisnya yang keren ini. Terima kasih sudah nonton Bisnis Hebat. Jangan lupa follow, share ke teman Anda yang sedang membangun usaha. Saya Alex. Ingat, manajemen strategis itu mudah kalau kita tahu fokusnya. Jangan lupa ngopi Els Cafe.